Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Bersyukur karena hari ini ya kita boleh ada di tempat ini untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan kita bisa bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya bersyukur karena kita semua adalah orang-orang yang mau mencintai Tuhan dan melepaskan ya segala aktivitas kita untuk kita bisa datang di tempat ini. Saya percaya bahwa ini bukan suatu kebetulan, amin. Karena Tuhan mau ya supaya kita bisa mengerti apa sih sebetulnya menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada sore hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema ubah derita menjadi pujian. Ya, seberapa banyak di antara kita yang sering kali kita menggembor-gemborkan apa yang sedang kita alami. Dan bukankah itu menjadi hal yang kadang-kadang kita melihat begitu miris di sosial media. Kadang-kadang kita bisa melihat begitu banyak status-status dari orang-orang yang sedang mengalami masalah. Ya, bukankah mereka harusnya berdoa, bukankah mereka seharusnya mencari Tuhan, tetapi dengan keluhan-keluhan, bahkan kadang-kadang dengan sumpah serapah, mereka tulis semuanya itu di sosmed-sosmed. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya, sekarang ini dunia ini semakin canggih, semakin juga kita kadang-kadang kehilangan ya intimasi kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Sehingga begitu banyak orang-orang yang rapuh ketika mereka menghadapi masalah, pada akhirnya mereka ya menghalalkan segala cara untuk bertindak sesuai dengan keinginan hatinya dan bukan dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Tetapi saat ini ya kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau ubah derita yang sedang kita alami menjadi pujian. Mari kita akan buka di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan yang ke-9. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat yang ke-8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat yang ke-9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jika saya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya dan saudara-saudari yang ada di tempat ini. Adakah di tempat ini kita yang tidak pernah menderita? Bisa angkat tangan? Mungkin bisa bersaksi. Ada di antara kita yang tidak pernah menderita? Di atas? Ya, saya percaya bahwa selama kita masih hidup di dunia ini. Atau selama kita masih bernafas. Semuanya bernafas ya, amin ya. Masih bernafas? Selama kita masih bernafas, itu artinya adalah bahwa penderitaan itu akan tetap ada di dalam dunia ini. Dan di sini dikatakan bahwa kadang-kadang mungkin ya penderitaan itu kita bisa alami secara fisik. Saya tidak tahu apakah kita yang hadir pada sore hari ini sedang mengalami sakit penyakit ya, dan itu sangat mengganggu aktivitas kita, bahkan mungkin ketika kita beribadah di tempat ini. Kadang-kadang karena sakit penyakit itu membuat kita akhirnya kehilangan fokus kita kepada banyak hal. Atau mungkin saat ini kita datang dengan ya membawa masalah ekonomi yang ada. Ya mungkin saat ini nih karena kebanyakan saya melihat ada begitu banyak mahasiswa ya yang hadir. Mungkin kita sedang diperhadapkan dengan kondisi keuangan yang sulit. Sehingga untuk bayar kos-kosan masih kurang.
Atau jatah bulanan, ini baru tanggal 12, sudah mulai mepet. Sehingga mungkin di hari-hari ke depan kita harus berpikir nih bagaimana. Apakah kita harus puasa? Ataukah kita harus beli promak gitu ya. Supaya bisa membuat perut kita tidak kena mah gitu ya. Ini bisa menjadi penderitaan-penderitaan. Ya kadang-kadang mungkin secara fisik kita bisa mengalami akan hal itu. Tetapi juga bisa saja kita yang hadir di tempat ini sedang mengalami penderitaan secara apa? Batin. Ya mungkin saat ini ya kita mungkin sedang menghadapi masalah-masalah, mungkin yang sudah memiliki suami, memiliki istri, mungkin sedang ada masalah rumah tangga. Atau mungkin kita sedang bertengkar dengan orang tua kita, atau orang tua sedang bertengkar dengan anaknya. Atau kita mungkin sedang ada masalah dengan kakak adik kita, bahkan mungkin sahabat-sahabat terdekat kita. Tidak ada yang tahu apa yang sedang kita alami pada saat ini, betul? Tetapi kita tahu bahwa sebetulnya kenapa sih kok bisa sampai ada penderitaan? Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa ya harus ada penderitaan itu kenapa gitu ya? Ya saya ingin katakan bahwa yang pertama, mengapa ada penderitaan yaitu karena dosa atau pemberontakan manusia kepada Tuhan. Saya ingin katakan, ya memang dosa atau pemberontakan pertama kali dilakukan oleh manusia yang pertama dan manusia yang kedua. Karena mereka itu satu paket, satu pasang. Mereka sama-sama memberontak ya kepada Tuhan. Pada akhirnya mereka harus diusir. Siapa mereka Bapak Ibu? Siapa? Siapa? Iya Adam dan Hawa, betul. Mereka satu paket. Mereka memberontak, pada akhirnya mereka harus diusir. Dan seketika itu juga mereka mulai mengalami penderitaan demi penderitaan. Mereka mulai gelisah, bagaimana masa depanku. Mereka mulai khawatir tentang apa yang harus terjadi. Dan saya ingin katakan bahwa kadang-kadang bukan hanya pemberontakan itu ya dilakukan oleh manusia yang pertama dan yang kedua. Tetapi pemberontakan itu bisa saja ya dilakukan oleh kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa di dalam mengapa ada penderitaan dan di dalam yang kedua adalah karena kesalahan, karena kebodohan, karena kelalaian yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Kadang-kadang ya dalam kita berbicara kepada orang lain, kadang-kadang kita bisa menyakiti orang lain. Ya orang enggak apa-apa, lagi baik-baik saja. Hidupnya lagi enggak ada masalah. Tiba-tiba dengan beraninya kita ngomong, kamu tuh lagi ada masalah ya, gitu ya. Atau mungkin kadang-kadang kita itu enggak bisa mengontrol perkataan kita kepada orang lain, gitu ya. Tiba-tiba kita melihat ada orang gitu ya, lalu kita ngomong, kok kamu kok badannya bau banget, misalkan gitu ya. Semua orang kita omongin gitu ya, semua orang kita enggak suka gitu ya. Itu bisa menjadi masalah bagi diri kita, kenapa? Karena akhirnya orang itu jadi kalau dekat kita bisa jadi malas, betul Bapak Ibu? Kita pernah punya teman seperti itu, apa-apa salah, kita ngelakuin ini salah. Akhirnya apa? Jadi kita malas gitu loh main sama orang ini. Nah kadang-kadang penderitaan itu bisa terjadi karena diri kita sendiri. Kadang-kadang kita juga bisa lalai. Ya sudah tahu ada rambu-rambu lalu lintas. Ya seringkali kita itu kalah dengan anak-anak TK gitu ya. Mereka tahu anak-anak TK kalau lampu warnanya merah itu harus apa? Berhenti. Tetapi kenyataannya kadang-kadang kita ya berpikir bahwa enggak apa-apalah. Masih kedip-kedip sebelum merah, masih kuning gitu ya. Kita terobos itu. Akhirnya mengakibatkan penderitaan juga bagi siapa? Bagi orang lain. Betul Bapak Ibu? Kadang-kadang terjadi kecelakaan. Karena apa? Kelalaian yang harus ya dilakukan oleh kita. Yang akhirnya berakibat fatal bagi orang lain. Dan kadang-kadang juga kita bisa ya salah di dalam hal ini. Kita bisa lalai, kita bisa melakukan satu kebodohan yang kadang-kadang membuat kita sendiri itu tidak menyadari. Di dalam hal mungkin pengaturan uang.
Ada begitu banyak orang-orang di luar sana, tidak di sini tidak ada ya, di luar sana gitu ya. Mereka akhirnya jatuh di dalam hutang piutang yang begitu banyak. Kenapa? Karena mereka itu mendapatkan gaji atau pendapatannya itu tuh tidak sesuai dengan apa yang mereka keluarkan. Sehingga kadang-kadang baru terima gaji, baru sehari, 2 hari, 3 hari habis. Lalu kemudian mereka menyalahkan, ya gajiku soalnya kecil. Ya bagaimana enggak kurang. Misalkan gaji baru 2 juta gitu ya, sudah nyicilnya iPhone yang ke-14 gitu ya. Sekarang sudah sampai ke berapa ya? 14 ya, betul ya? Yang harganya sudah puluhan juta. Mereka rela enggak makan hanya demi gengsi. Sehingga penderitaan itu mulai muncul di dalam dirinya. Ya tadi di dalam ibadah yang pertama dan yang kedua. Ini sedang marak tentang pinjaman online, betul? Begitu mudahnya orang-orang itu bisa hutang secara online. Dan ini tidak terjadi di kalangan ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak rumah tangga. Justru terjadi di kalangan anak-anak muda. Ya kenapa saya bisa bilang seperti ini? Ya saya juga menangani salah seorang pemuda. Ya saya ingin katakan tidak ada di tempat ini. Karena itu di tempat gereja lain ya. Di gereja lain yang dulu saya pernah pelayanan di situ. Pertamanya itu mudah sekali gitu ya. Dia pinjam hanya 100.000. Lalu kemudian syaratnya apa teman-teman? Ya mungkin teman-teman pernah dengar. Syaratnya apa? Foto KTP, lalu apa? Selfie dengan KTP. Betul enggak? Awalnya 100.000 langsung cair masuk ke ATM-nya. Kemudian ketagihan, betul masuk. Lalu kemudian dia berhutang lagi, 100.000 lagi. Lama-lama jadi 1 juta. Tiba-tiba ketika dia melihat, loh kok bunganya kok jadi besar. Yang 100.000 karena tidak dibayar-bayar bisa tiba-tiba jadi 1 juta. Tapi karena ini dengan mudahnya, tiba-tiba ketika dia pinjam lagi 1 juta. Lalu kemudian orang tuanya juga ikut-ikutan ya pinjam gitu loh. Tiba-tiba hutangnya menumpuk sampai 20 juta. Coba bayangkan. Lalu kemudian ketika dia berhutang akhirnya sampai dengan bunga 20 juta gitu ya. Tidak ada cara lain dia bingung. Gimana ya? Ya biasanya kalau sudah kepepet yang dicari siapa? Siapa? Pendeta. Ya. Gitu ya Pak Enok ya. Biasanya kalau dalam keadaan sudah kepepet ya yang dicari itu hamba Tuhan gitu loh. Ini bagaimana ini? Gitu ya. Saya tanya itu awalnya bagaimana kok bisa sampai puluhan juta gitu loh. Iya ini soalnya itu mudah gitu loh. Waktu itu saya ngomong gitu ya, waktu pas melakukan itu dia tidak berpikir panjang gitu loh resikonya. Sebetulnya saya waktu itu berpikir gitu ya, kenapa akhirnya dia menyerah lalu kemudian dia nangis-nangis waktu pas ketemu gitu ya. Dia ngomong apa namanya ini hutang saya sebetulnya bukan karena hutangnya yang mencapai 20 juta itu bukan. Tapi karena apa Bapak Ibu? Karena ternyata kalau pinjaman online itu yang dipertaruhkan adalah kontak kita, betul? Kontak yang di HP kita itu loh. Jadi foto selfie kita itu kalau kita sampai tidak bayar itu bisa dipergunakan dan diedit. Nah salah seorang pemudi ini ya karena dia juga termasuk anak yang saya layani gitu ya. Dia berkata bahwa ini gimana sih semua teman-temanku ditagih bahkan bosku aja ditagih gitu ya. Itu masih mungkin tidak masalah. Yang lebih mengerikan adalah fotonya dia itu diedit tanpa busana. Dan bahkan yang lebih mengerikan lagi adalah bukan hanya fotonya dia saja, tetapi mamahnya diedit ya sama penagih hutangnya, sama yang pinjaman online itu diedit ya dengan betul-betul yang tidak senonoh. Waktu saya dikirimi akan hal itu, saya kaget loh. Karena tulisannya itu begitu menjijikan gitu loh. Sampai dibilang gitu loh. Ya ini siapa yang membutuhkan gitu ya. Sampai dikatakan flash sale. Coba teman-teman kita bayangkan. Orang tua kita loh sampai dijadikan tempat seperti itu gitu loh. Anak ini nangis malu gitu ya. Orang tuanya dijadiin seperti itu sampai kesebar di seluruh gereja. Bukan hanya di gereja. Bahkan di seluruh ya tempat kerjanya dia. Seluruh teman-teman SMA-nya, teman-teman SMP-nya semuanya tahu akan hal itu. Lalu saya bilang kepada anak ini,
Kenapa waktu awal-awal kamu berhutang kamu tidak memikirkan resikonya? Baru setelah ada kejadian gini kamu nyesel. Kenapa enggak dari awal kamu menyesal? Dia nangis-nangis, ya. Dia nangis-nangis gimana ini gini ya. Ya solusinya memang tidak ada lain. Kita harus datengin, kita harus bayar. Bisa enggak kalau bunganya diperingan? Saya ingin katakan kadang-kadang ketika kita bertindak, kita tidak bisa memikirkan banyak hal resiko di depan gitu ya. Pada saat terus penderitaan datang, lalu kita menyalahkan banyak hal gitu ya. Lalu kita menyesali banyak hal. Dan bahkan kadang-kadang penderitaan itu bisa juga disebabkan oleh siapa? Orang lain. Beberapa waktu yang lalu terjadi kasus yang begitu menghebohkan, betul? Seorang anak ya, dirjen pajak menganiaya, betul? Ya, kalau kita buka scroll ya, TikTok itu, hampir semuanya itu beritanya tentang itu gitu ya. Tetapi saya tidak akan menyoroti anaknya gitu ya, tetapi saya menyoroti tentang temannya. Bukan yang cewek ya, yang cowok gitu ya. Yang katanya dia itu bukan orang yang mampu gitu ya, bukan orang yang berada. Tetapi dengan sombongnya si anak ini, anak pejabat ini ngomong gitu loh, tenang aja. Ketika kita menganiaya ini, ayahku yang seorang konglomerat itu akan membebaskan kita, akan menolong kita. Apakah betul itu yang terjadi? Bukannya tertolong, malah apa? Ayahnya ikutan dipecat. Dan bahkan anak ini, yang tadi temennya ini, yang bukan orang berada, akhirnya ikut terseret. Ya, merasa menderita. Orang tua dari temannya ini pun merasa anakku ini tuh bukan orang yang sebetulnya nakal. Dia itu diiming-imingi gitu ya. Nah kadang-kadang kita bisa menderita karena juga ulah daripada orang lain. Nah tetapi kita di sini tahu bahwa kadang-kadang Tuhan membuat semuanya itu ya untuk kebaikan kita. Untuk membuat kita mengerti bahwa penderitaan itu betul-betul diizinkan Tuhan. Supaya membuat kita mengerti ya bahwa hidup ini adalah hidup yang sementara. Dan Tuhan tidak mau hidup yang sementara ini kita pakai untuk hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Ya kadang-kadang karena kesombongan diri kita. Ya kita merasa bahwa kita itu mampu. Kita merasa bahwa kita itu sudah hebat. Kita merasa bahwa kita ini cukup pandai. Kita merasa bahwa kita itu cukup berada. Ya, sehingga kita bisa menyepelekan banyak hal. Termasuk kita menyepelekan firman Tuhan. Tetapi di sini kita tahu bahwa yang ketiga adalah mengapa sih ada penderitaan. Yang ketiga adalah karena memang hal itu bertujuan untuk mendewasakan atau memurnikan kita. Seperti firman Tuhan yang tadi kita baca, betul? Ya mengapa ada penderitaan? Yang ketiga adalah karena itu semua untuk mendewasakan atau memurnikan kita. Dan di sini saya ingin berkata bahwa memang ada hal-hal yang memang baru bisa kita pelajari melalui penderitaan. Ya, contohnya saya tidak tahu pelajaran favorit kita itu apa gitu ya. Tetapi sebagian mayoritas orang Indonesia, mata pelajaran yang paling tidak disukai itu adalah pelajaran matematika. Betul atau salah? Gitu ya. Jadi kebanyakan orang Indonesia ya, menurut survei gitu ya. Pelajaran yang paling tidak disukai adalah pelajaran matematika gitu ya. Karena apa? Ketika gurunya itu memberikan keterangan gitu ya. Ini loh, ini gini. Kita semua muteng ya, betul ya? Muteng ya, semuanya muteng. 1 ditambah 1 sama dengan 2, itu kalau misalkan masih SD. Tetapi nanti ketika dikasih pekerjaan rumah, apakah semudah itu? Apakah segampang itu? Sulit. Ya kadang-kadang gimana sih ini? Kok gurunya nerangin kayak gampang banget. Setelah dikasih PR, ternyata tuh soalnya sulitnya minta ampun gitu ya. Sampai kadang-kadang kita berpikir ini gimana ya caranya gitu ya. Nah sama ketika kita mau menjadi orang yang ahli di dalam berhitung. Ya tidak hanya cukup diterangkan saja lalu kita bisa bilang oke, bisa ngerti gitu ya. Tetapi kita akan betul-betul bisa ketika kita mengerjakannya.
Betul Bapak Ibu? Sama halnya dengan permainan musik. Ya, tadi kita disuguhkan dengan musik yang begitu indah, ya, worship leader singers begitu kompak. Apakah mereka lalu berkata bahwa kita ini semua pelayanan tanpa latihan gitu ya? Tidak ada yang seperti itu, tidak ada yang instan. Mereka harus mencoba berlatih. Ya bahkan ketika mereka mungkin baru belajar gitu ya. Itu merupakan hal yang sulit karena saya guru musik gitu ya. Nah kadang-kadang saya itu waktu pas mengajar kepada anak-anak murid saya gitu ya. Saya yang main, ini loh tangga nada C isinya tuh ini, chord C tuh ini gitu ya. Mudeng enggak? Mudeng gitu ya. Murid saya akan ngomong mudeng, oh iya mereka senang gitu ya. Ketika mereka tak suruh coba, dramanya mulai. Aduh tangannya habis basket, jadi tuh mencet C-nya itu kepleset gitu ya. Apa hubungannya orang main basket sama main musik gitu ya. Terus main lagi, coba main yang itu. Chord F, main lagi, kok fales? Aduh tadi lupa itu gimana ya? Gitu ya. Kadang-kadang dramanya itu banyak, baru pulang sekolah, capek, gak konsen dan lain-lain. Sehingga ketika saya ngajar musik gitu ya, murid saya itu full tak suruh duduk di pianonya, misalkan yang main piano gitu ya. Dan dia baru bisa benar-benar mengerti, baru bisa benar-benar menjadi ahli ketika dia mencoba dan melatih. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Kadang-kadang melalui penderitaan kita baru mudeng apa sih sebetulnya yang diingini Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya kadang-kadang kita mungkin ketika teman-teman semuanya mendengarkan khotbah saya, semuanya pasti oke-oke saja, betul? Semuanya mengamini, betul? Semuanya memahami. Kita tahu oh penderitaan itu ternyata karena ini. Tetapi pada kenyataannya ketika kita terjun, kita keluar dari tempat ini, itu adalah sesungguhnya tantangan kita mengenai firman Tuhan yang kita baca. Ya saya contohkan ya tentang Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Teman-teman tahu ya tentang kisahnya mereka ya. Kadang-kadang ketika kita membaca tentang kisah ini, kita merasa keren banget ya menjadi mereka gitu ya. Hebat ya mereka bisa kuat gitu ya. Mereka bisa tahan di dalam api gitu ya. Mereka bahkan bisa terhindar dari singa-singa yang ganas gitu ya. Atau mungkin kita ketika membaca kisahnya Yusuf, kita bisa bilang keren banget ya orang seperti Yusuf ya. Saya ingin katakan kenapa kok kita hanya berkata keren saja kepada tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Kenapa tidak kita sendiri berkata bahwa keren ya aku ya. Ketika aku diperhadapkan kepada masalah, aku tetap kuat. Aku tetap menjadi orang yang sungguh-sungguh bisa membanggakan Kristus. Mungkin sekarang ini sudah tidak akan pernah bisa ya. Nama kita tercantum lagi di sini. Oh, seorang Kavin. Ini adalah orang yang sangat setia. Mungkin tidak ditulis lagi Kavin karena ini sudah cukup komplit ya. Tetapi Tuhan katakan nama kita, kisah kita ini ditulis dalam kitabnya Tuhan. Pada waktunya nanti ketika kita berpulang pada zaman penghakiman, kitab itu akan dibukakan di hadapan kita semua. Dan kita akan kaget-kaget. Oh ternyata Allah mengetahui segala sesuatu tentang kita. Bukan hanya hal yang baik saja, tetapi hal yang buruk pun itu akan dibukakan di depan mata kita loh Bapak Ibu. Kadang-kadang kita merasa kenapa ya ikut Tuhan itu kok sulit. Kenapa ya kita tuh harus menjadi berbeda? Ya memang identitas kita saja itu sudah berbeda. Apa identitas kita sebagai orang Kristen? Kasih. Jelas berbeda banget. Ketika Tuhan ngomong, kalau kamu ditampar pipi kananmu, ya Tuhan tidak ngomong kalau kamu ditampar pipi kananmu, balas mereka, bunuh mereka, penggal kepalanya yang berani nampar kamu, tidak. Ya mungkin teman-teman ketika teman-teman melihat tentang hal ini rasanya itu biasa aja, apalagi mungkin kita sahabatan ya berdua gitu ya. Lalu guyonan, nih tampar nih, ditamparlah guyon pak gitu, nih pipi kiri gitu ya. Itu mungkin sangat mudah gitu loh. Tapi coba ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak kita sukai atau mereka membenci kita. Ya, baru aja kesenggol atau baru aja ngeliatin gitu ya. Opo, wani, yo keluar yuk di gereja yuk.
kita bantuin parkir gitu ya. Ya, mungkin kita bisa jadi bertengkar hanya karena hal itu gitu loh. Kenapa kamu lihat-lihat aku? Kenapa? Kamu berani gitu ya. Bahkan sempat ada yang berkata, sampai kamu berani ya jahatin aku 1 kali, aku akan balas kamu 7 kali. Waduh ya, firman Tuhannya dibalik ini, bukan mengampuni 7 kali tapi dibalas 7 kali lipat gitu ya. Nah kadang-kadang di dalam hal kasih pun itu sudah berbeda sekali tentang ajaran Tuhan. Dan kita sudah tahu identitas kita sebagai seorang pengikut Kristus memang berbeda. Tapi kadang-kadang kita tuh seringkali menyamakan dengan orang-orang dunia. Ya, kadang-kadang kalau kita melihat seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menjadi orang yang berbeda loh. Bukan berbedanya itu gereja ini. Saya melihat hari ini tuh banyak banget yang ikut ibadah sore. Ya, mungkin kalau misalkan nih tiba-tiba Dinda, ya tadi yang memimpin pujian yang di lagu sebelum firman. Ketika kamu berbeda sendiri di antara semua orang yang hadir di ibadah sore. Kamu gimana rasanya Dinda? Kayak insecure ya, kayak kok aku jadi beda ya. Atau mungkin semua jemaat pakai baju hitam, tiba-tiba Dinda pakai bajunya merah sendiri. Itu bisa tiba-tiba kaget loh. Nah Daniel, Mesak, ya Sadrak dan Abednego ini mereka berbeda dengan orang-orang sabangsanya. Coba teman-teman kita berpikir akan hal ini. Mereka berbeda, bukan hanya di kelompok kecil, tapi sabangsanya mereka berbeda sendiri. Apa yang mereka lakukan? Ketika semua bangsanya menyembah berhala, mereka menyembah dewa-dewa. Apa yang dilakukan oleh Daniel dan teman-temannya? Mereka justru dengan berani ngomong bahwa mereka tidak mau menyembah dewa-dewa, raja-raja bahkan. Mereka hanya mau menyembah kepada Allah yang hidup. Lalu apa yang dilakukan ketika mereka makan? Ya daging-daging persembahan untuk para dewa-dewa. Mereka berkata bahwa aku cukup makan sayur aja. Nah ditantanglah mereka. Yuk kuat-kuatan yuk. Nih kita yang makan daging gitu ya. Kamu makannya sayur gitu ya. Apalagi tempe. Gitu. Makanya teman-teman mahasiswa jangan pernah malu atau minder ketika mungkin makanan kita berbeda dengan teman-teman yang lain. Betul? Sadrak dan teman-temannya juga sama. Mereka hanya makan sayur loh. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Mereka memang betul-betul dibuat beda. Kecerdasannya mereka berbeda dengan orang-orang pada zamannya. Kekuatan mereka, mujizat yang Tuhan berikan kepada mereka. Tidak pernah ada yang bisa seperti mereka. Teman-teman yang dikasih Tuhan, saya ingin katakan di sini bahwa tidak pernah ada sejarahnya ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan itu permalukan hidup kita. Betul? Saya ingin katakan tidak ada sejarahnya. Ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita mati-matian di dalam Tuhan. Kadang-kadang mungkin kita itu melewati berbagai tantangan di dalam Tuhan. Tidak ada sejarahnya Tuhan itu mempermalukan hidup kita. Tetapi apa yang sering kali terjadi teman-teman? Bapak ibu saudara, apa yang sering kali terjadi? Justru kitalah yang sering kali mempermalukan diri kita sendiri. Betul? Betul Bapak ibu? Kita ini loh yang sering kali mempermalukan diri kita sendiri. Dan kadang-kadang dengan bangganya ya. Oh sekarang kamu kemana? Kok jarang ke gereja? Oh sekarang pelayananku berbeda Ci. Wih keren ya. Pelayanan di mana sekarang? Aku sekarang pelayanannya itu di tempat-tempat karaoke. Waduh ya, dahsyat banget ini. Wah, kok kamu keren gitu ya. Loh, terus kamu memenangkan apa gitu ya? Memenangkan apa ya? Ya memenangkan lomba gitu ya. Dapat hadiahnya apa? Ya dapatnya minuman juga. Loh ini bagaimana ceritanya gitu ya. Nah kadang-kadang kita itu tidak disuruh Tuhan. Ya, tidak diutus secara khusus. Kita berani-beraninya ya. Lalu itu sama kayak yang lain. Sampai kadang-kadang ya tadi siang saya katakan bahwa pada akhirnya itu orang-orang di luar sana itu mencemooh Tuhan. Itu karena kita loh. Kadang-kadang kita yang sudah melayani Tuhan, kita yang aktif datang setiap sore di dalam gereja. Ya bahkan kadang-kadang kita selfie-selfie, ya buat status tentang di gereja. Tetapi ketika kita keluar,
ternyata belenyeknya, tahu belenyek ya? Enggak tahu ya, itu bahasa Amerika. Saya juga enggak tahu itu apa ya. Belenyeknya tuh sama dengan orang-orang yang enggak kenal Tuhan. Dan kadang-kadang apa ya, mungkin kita bisa bangga akan hal itu. Tapi orang-orang yang melihat kita itu sebetulnya, ini orang bagaimana sih? Kalau hari Minggu aja statusnya rohani semua. Begitu hari Senin statusnya sudah berubah. Kata-kata binatangnya keluar ya. Kalau dia dokter hewan enggak apa-apa sih. Ya mungkin dia itu senang dengan hewan-hewan gitu ya. Sampai kadang-kadang akhirnya orang dunia, orang yang tidak mengenal Kristus betul-betul menghina Kristus itu karena kita. Ini begitu miris ya. Bahkan Tuhan itu menjagai kita. Bahkan Tuhan itu tidak pernah membuat kita itu malu gitu ya. Tapi justru kita itu sendiri yang membuat diri kita malu. Nah di sini saya ingin katakan bahwa dalam hidup ini kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami itu punya fungsi. Yang pertama itu adalah untuk mendewasakan kita. Kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami itu berguna untuk mendewasakan kita. Untuk membuat kita lebih bijaksana. Ya kadang-kadang tanpa disadari ketika kita bertemu dengan orang-orang gitu ya. Kok bisa ya? Aku kok bisa ngomong seperti ini ya? Kok bisa ya? Aku mendapatkan hikmah yang kadang-kadang itu aku enggak pikirkan. Ya kita bisa mendapatkan kebijaksanaan melalui berbagai-bagai tantangan. Lalu dikatakan bahwa membuat kita semakin mengenal dan percaya Tuhan Yesus. Serta pada akhirnya menumbuhkan karakter Kristus di dalam diri kita. Ini yang paling penting. Tidak ada kesulitan hidup ya yang akan membuat kita justru terperosok. Kalaupun kita mengalami itu, saya percaya karena kita seringkali mengandalkan kekuatan diri kita sendiri untuk mengatasi masalah-masalah kita. Tetapi di sini yang ingin saya katakan secara khusus di dalam ayat yang tadi kita baca. Dikatakan lebih daripada apa? Emas murni. Prosesnya itu berat. Saya ingin katakan ya, kalau teman-teman mungkin yang pernah beli emas. Ya, jadi emas itu ada 3. Kenapa saya tahu? Karena tante saya itu bekerja di toko emas gitu ya. Bahkan dia menjadi kepala toko di toko emas. Sehingga saya itu selalu dikirimnya harga-harga emas gitu loh. Tiap hari gitu ya, sampai saya bosen gitu loh. Tiap hari dikirimi harga emas. Dan di situ ada perbedaan antara emas muda, ya, emas tua. Dan yang terakhir mungkin kita pernah dengar yang namanya emas antam gitu ya. Oke ya, bukan emas-emas yang dari Jawa gini ya. Bukan Mas Ariel gitu, bukan gitu ya. Mas antam. Dan kita tahu harganya antara emas muda dengan emas antam itu berbeda banget. Emas muda itu emasnya betulan masih ada campuran-campurannya. Tetapi kalau emas antam yang hampir, sebenarnya bukan 24 karat ya, sekitar 22 karatan gitu ya. Dan itu harganya bisa 3 kali lipat dari emas muda. Begitu berharganya orang-orang yang hidup di dalam prosesnya Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa kesulitan hidup yang kita alami ini ya membuat kita pada akhirnya menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya berteori saja atau jargoni. Dalam arti mereka bisa berujar atau berkata-kata tanpa mereka bisa melakoni atau melakukan. Tapi Tuhan tuh mau setiap kita yang hadir di tempat ini menjadi pelaku-pelaku firman. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya bahwa hidup kita itu berbeda-beda. Masing-masing itu berbeda. Keinginannya berbeda, ya, lahir dari keluarga yang berbeda, memiliki cita-cita yang berbeda. Dan Tuhan itu bisa pakai setiap kita dengan keperbedaan itu. Dan Tuhan mau ketika kita di luar gereja, kita bisa ya mengamini bahkan melakukan apa yang Tuhan itu firmankan. Tidak hanya berteori saja. Dan di sini dikatakan penderitaan itu bisa mengubah, bahkan dikatakan memaksa kita. Kalau emas itu mau menjadi emas yang murni, dia harus dipaksa, dibakar dengan betul-betul dengan api yang begitu panas. Ya bahkan di situ tidak ada AC untuk bisa membuat pekerjaannya itu dingin, tidak ada.
memang panas nas gitu ya. Sampai betul-betul nanti itu bisa ada pemisah antara emas dan timah, emas dengan perak gitu ya. Ada pemisahnya dan itu kelihatan. Itu harus dibakar, betul-betul dibakar. Di sini dikatakan bahkan akhirnya memaksa kita untuk bertumbuh, berbuah, ya, mendewasakan. Dan di dalam ayat yang tadi kita baca tadi dikatakan penderitaan bertujuan untuk memurnikan hidup kita. Kembali ke tema kita pada sore hari ini, ya mungkin kita bertanya, bagaimana sih caranya? Ya, bagaimana caranya mengubah penderitaan itu menjadi puji-pujian? Apakah mungkin bisa? Ya, saya ingin tunjukkan. Ya, di sini dikatakan bahwa bagaimana sikap kita dalam menghadapi penderitaan supaya penderitaan bisa kita ubah menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Dan yang seru ketika tadi kita baca, bahkan di saatnya nanti ya Tuhan pun akan memuji kita dengan berkata sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sehingga di sini jelas dikatakan bahwa bagaimana caranya kita mengubah penderitaan menjadi puji-pujian. Caranya adalah dengan tidak melakukan 3M. M yang pertama yaitu mengeluh. Ya, mengeluh itu bukan solusi terbaik untuk kita bisa mengubah gitu ya. Kadang-kadang ini tahapan yang pertama ketika kita mengalami sebuah penderitaan. Hal yang selalu kita lakukan adalah ngeluh gitu loh. Kenapa ya tugasnya banyak banget ya. Kenapa ya kok kayak gini ya, kok kayak gitu ya, kok ini itu. Nah saya ngelihat nih teman-teman di sini kan pada bawa, ada yang bawa Alkitab, ada yang bawa HP gitu ya. Coba semuanya diangkat ke atas, apa aja mau tas juga boleh. Coba saya ingin semua kita mengangkat satu barang, entah itu Alkitab, entah itu tas. Jangan tangannya temennya ya. Yo coba diangkat ke atas, coba diangkat semuanya ke atas. Ya saya melihat belum semuanya, supaya semuanya merasakan. Coba diangkat yang tinggi. Nah, berat ya. Kemeng ya, datang tuh pengennya ya dengar khotbah itu yang gampang-gampang sajalah. Kita mengangkat seperti itu aja, aduh berat nih, tidak enak, disuruh aja kadang-kadang kita baru setengah badan disuruh angkat tinggi-tinggi. Nah saya ingin katakan bahwa mengeluh itu ya justru malah akan membuat penderitaan itu semakin berat. Ya, dan yang M yang kedua, jangan pernah kita itu melakukan mutung. Tahu mutung? Ya, karena mutung itu pasti akan menambah masalah. Ya, kadang-kadang masalahnya kita itu bukan dengan keluarga kita. Kadang-kadang masalahnya kita tuh sama orang lain, tapi kita mutung. Wes, aku ndak mau masakin anakku, aku ndak mau masakin suamiku, bisa jadi masalah. Wes, aku ndak mau pelayanan lagi, padahal yang salah bukan orang-orang gereja. Kita lagi bertengkar dengan dosen kita misalkan gitu ya. Kita mutungnya ke gereja, wes ada pelayanan lagi, wes gereja-gerejonan lagi. Loh, ini kita mutung. Bukannya masalahnya selesai, malah pada akhirnya masalahnya ini justru semakin berat. Dan M yang ketiga adalah setelah kita mengeluh mutung tahapannya akhirnya kita marah. Ketika masalah itu jadi tidak selesai, pada akhirnya kita marah dengan diri kita. Harusnya aku tidak kuliah di Undip. Gara-gara aku kuliah di Undip, aku kenal mbak cowok ini. Akhirnya aku bertengkar. Ya, harusnya aku tidak ke gereja sini. Jadinya kan aku kenal sama ini, aku ribut sama ini. Mulai kita nyalahin diri kita sendiri. Kalau kemudian kita nyalahin orang lain, lah iya orang ini sih dulu deketin aku dan lain-lain. Terus setelah itu kita bisa marah kepada Tuhan. Lah kan Tuhan, aku ini sudah pelayanan loh. Aku ini sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan loh. Kalau Tuhan tuh sudah tahu endingnya aku tuh bakalan kena masalah sama orang ini. Buat Tuhan tuh hindarkan. Tuh kan, malah nyalahin akhirnya marah kita. Dan di sini dikatakan bahwa kemarahan itu tidak menyelesaikan masalah. Tetapi ya kalau kita mau supaya kita bisa mengubah penderitaan kita menjadi puji-pujian, yang harus kita lakukan adalah dengan 3P. P yang pertama adalah kita harus percaya bahwa Tuhan yang baik.
punya rencana yang baik. Amin. Sekali lagi saya ingin katakan, kita harus percaya bahwa Tuhan yang baik. Ya saya ingin katakan dengan tegas bahwa kita tuh bersyukur loh punya Tuhan yang begitu baik. Ya sebetulnya ini kan kita sedang menjalani masa-masa prapaskah, betul? Dimana kita tahu ya 2000 tahun yang lalu ada pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Bahkan pribadi ini memberikan nyawanya untuk kita. Tetapi kadang-kadang apa yang kita lakukan? Kita merasa bahwa kita itu tuh tidak dicintainya. Kan ini kan aneh kan, Tuhan sangat mencintai kita. Tapi seringkali kita itu meninggalkan Tuhan. Nah di sini saya ingin katakan bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan yang baik punya rencana yang baik. Kenapa saya berkata seperti ini? Karena Tuhan itu sanggup mengubah. Tuhan sanggup menyediakan hal yang lebih baik dari apa yang sebelumnya. Tetapi kadang-kadang kita itu belum move on dengan apa yang terjadi. Ya kadang-kadang mungkin Tuhan membuat kita itu ya merasakan penderitaan di satu tempat kerja kita. Pada akhirnya mungkin kita harus di PHK dari kerjaan itu. Sehingga akhirnya mungkin kita bisa bekerja sendiri. Tapi kadang-kadang kita itu masih belum move on. Lah ya, aku dulunya itu kerja di situ tuh enak. Dengan gini-gini, kalau seandainya aku tidak difitnah orang ini, mungkin sekarang ini aku bisa menjadi atasan. Padahal seharusnya kita bersyukur karena Tuhan itu pasti mengganti dengan hal yang lebih baik, betul? Sama halnya kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang salah. Ya, kenapa Tuhan akhirnya aku harus putus dengan orang ini gitu ya. Kenapa Tuhan? Padahal Tuhan sudah menggantikan dengan yang lebih baik. Tapi kitanya yang tidak bisa move on gitu loh. Masih maunya itu dengan hal-hal yang lama gitu loh. Tidak mau move on dengan hal baru yang sudah Tuhan berikan dengan yang lebih baik lagi. Dan di sini saya ingin katakan bahwa Tuhan yang baik ya punya rencana yang baik karena Dia sanggup mengubah, menyediakan dari hal yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. P yang kedua adalah kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Kita harus percaya bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami itu kita tidak menjalaninya sendirian. Ada Tuhan yang pasti menolong. Ya mungkin menolongnya itu dengan cara masalahnya itu dihilangkan itu tidak. Kadang-kadang Tuhan itu memberikan pertolongannya itu melalui kekuatan. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya satu pujian yang berkata kau selalu punya cara. Betul ya? Pernah dengar lagu itu? Nah di bagian refnya dikatakan bila gunung di hadapanku tak juga berpindah. Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Tapi seringkali kita tuh berimannya katanya kalau punya iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Nah ini yang kita imani terus gitu ya. Padahal kadang-kadang Tuhan itu bisa memberikan kaki yang kuat. Panjat itu gunung. Gitu ya. Panjat itu gunung karena Tuhan ingin menunjukkan hal yang indah ketika kita ada di puncak gunung itu. Ya teman-teman pernah naik gunung ya? Atau yang pernah naik gunung? Atau mungkin pernah naik ke tinggian tertentu gitu ya. Kita bisa melihat satu pemandangan yang indah ya di bawah ketika kita ada di atas. Begitu indahnya pemandangan kalau kita bisa melihat dari sisi atas. Dan kadang-kadang Tuhan mau kita itu mendaki itu. Supaya itu loh dilihat loh. Bagaimana caraku tuh bisa ya memberikan segala sesuatunya bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Dan bisa memberikan pertolongan melalui kekuatan. Tuhan juga bisa memberikan hikmat. Tuhan juga bisa memberikan apa? Penghiburan. Ya beberapa waktu yang lalu ya saya senang sekali dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Bahkan kadang-kadang saya juga bisa memberikan satu kata-kata kepada Tuhan, pujian kepada Tuhan. Saya selalu berkata seperti ini ketika saya menghadapi satu persoalan gitu ya. Saya selalu ngomong gini pada Tuhan, Tuhan itu tahu loh caranya menghibur saya. Ya, kadang-kadang di dalam satu persoalan tidak ada satupun orang yang betul-betul bisa menghibur kita teman-teman, betul? Tetapi Tuhan itu tahu loh cara menghibur saya. Ya, beberapa waktu yang lalu ketika saya diperhadapkan dengan satu permasalahan yang begitu berat gitu ya sebetulnya. Lalu kemudian saya juga melakukan 3M itu gitu ya.
Saya mulai mengeluh kenapa Tuhan kok harus gini gitu ya. Lalu saya mulai berpikir gitu ya. Saya mengeluh, lalu kemudian saya marah gitu ya. Pada diri sendiri dan lain-lain. Lalu kemudian saya mulai gitu loh, males makan. Mulai melakukan sesuatunya itu jadi males gitu kan. Lalu kemudian terbesit karena itu sudah seharian saya tidak makan. Tiba-tiba itu saya kepikiran gitu ya. Kepikiran mau makan ini gitu ya. Jenis makanan ini gitu loh. Belum sempat saya berpikir ini belinya di mana, belum loh. Baru berpikir saya mau makan ini gitu ya. Belum sempat saya berpikir mau makan di mana atau beli di mana. Ada teman saya itu telepon. Itu loh, ada bapak Gojek di depan. Tuh diambil tuh gitu loh. Loh, acara apa kamu tuh ngasih-ngasih gitu? Dan enggak apa-apa itu diambil. Teman-teman, ketika saya buka pintu rumah saya ngambil makanan itu. Saya begitu kaget. Karena itu makanan yang sedang saya pikirkan. Ya, seketika itu juga saya tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya mengerti tentang isi hati kita. Bahkan saya belum berpikir mau beli di mana atau pesan di mana. Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dia tahu caranya menghibur kita. Saya percaya apa yang saya katakan ini juga pasti pernah dialami oleh teman-teman di sini, betul? Ya, kalau di sini dibuka ruang kesaksian, saya yakin ibadah 6 jam itu tidak cukup hanya untuk mendengarkan tentang apa yang Tuhan lakukan untuk bisa menghibur kita. Tetapi di sini ya yang terakhir Tuhan inginkan kita bisa melakukan 3P ini. Yang terakhir adalah kita mau percayakan hidup kita kepada Tuhan. Ini yang kadang-kadang sulit untuk kita lakukan. Kita lebih mementingkan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Kadang-kadang kita bukan lari kepada Tuhan, tetapi pada akhirnya kita itu memakai cara-cara kita sendiri dengan jalan yang enggak tahulah kayak apa. Bukannya masalahnya selesai, malah semakin parah. Kita tahu bahwa ketika kita bisa melakukan 3P ini, kita baru bisa mengubah penderitaan kita menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Bahkan dikatakan, sekalipun penderitaan itu belum berlalu, kita bisa tetap menaikkan pujian bahwa Tuhan itu baik. Ya. Ayatnya tadi kita baca, penderitaan ya itu diumpamakan seperti seorang wanita yang akan melahirkan. Mungkin saya itu belum pernah melahirkan ya. Mungkin di sini ada ibu-ibu yang sudah memiliki anak gitu ya. Ya ini ada seorang ibu gitu ya memiliki anak. Pada saat dia akan melahirkan, ya itu penderitaannya itu sakit ya, minta ampun, betul ya. Kadang-kadang rasanya tuh kepengen mati gitu, sakit banget. Sampai semua orang yang nasihatin itu gak bisa didengar gitu loh. Saking sakitnya itu sudah tidak tertahankan banget. Makanya sampai ngomong, ini pertaruhan antara hidup dan mati itu benar. Kenapa saya tahu? Karena beberapa hari yang lalu saya itu menemani gitu ya, pas enggak kebetulan sepupu saya itu melahirkan gitu ya. Anaknya kecil gitu ya, kurus. Ya dia sakit banget rasanya gitu ya. Suster ngomong nanti kalau mau melahirkan dikasih kisi-kisinya gini ya. Ambil nafas yang panjang gitu ya. Keluarkan gitu ya. Terus nanti kalau enggak kuat dipacu ya digini-gini. Enggak bisa didengarkan gitu ya. Rasanya tuh sudah kupingnya tuh sudah enggak bisa dengar karena sakit banget rasanya. Nah pada waktu dia mengeras sakit gitu ya. Rasanya enggak enak sampai nangis gitu ya. Tiba-tiba terus anaknya lahir jebret gitu ya. Saya ingin bertanya nih atas seorang ibu ya. Pada waktu anaknya lahir, ibu menyalahkan anaknya enggak? Ini gara-gara kamu ini, saya harus menderita 9 bulan. Ini gara-gara kamu sampai saya itu mau mati nih. Ya ketika sepupu saya melahirkan, dia nangis, betulan nangis dia nangis gitu ya. Terus saya godain dia, alah cengeng gitu. Saya godain dia karena kan saya usil kan, jadi saya ngusilin dia dengan gitu. Terus dia nangis, kenapa sakit toh gitu ya. Sakit gitu loh, dia ngomong, dia nangis gitu. Nangisnya itu ternyata nangis terharu. Bahkan yaitu penderitaannya belum berlalu, dia masih sakit. Tiba-tiba itu dia turun loh dari tempat tidurnya. Dia cari anaknya. Sampai dokter ngomong, jangan turun dulu. Kamu tuh masih baru melahirkan gitu ya. Di sini dulu, dia cari anaknya. Dia gendong, dia nangis, dia bersuka cita. Dia ngomong, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Coba, padahal dia posisinya masih sakit loh.
Ya, tidak semudah itu Ferguson gitu. Ya, orang melahirkan tidak semudah itu langsung sembuh Ferguson. Butuh waktu, tetapi karena ya deritanya itu tuh sudah betul-betul diubah menjadi puji-pujian. Dia menggendong anaknya, diciumin terus gitu ya. Seneng anaknya, padahal Bu ini anaknya harus dimandiin Bu, tunggu dulu ya gitu ya. Bu ini harus dimandiin gitu ya. Diciumin terus gitu loh. Saya melihat kebahagiaan yang tidak pernah bisa dikatakan oleh seorang ibu ketika berhasil melahirkan seorang anak. Betul ya? Saya yakin ya Tuhan pun mampu memberikan apapun yang kita inginkan. Kadang-kadang kita tidak pernah berpikir untuk hal itu. Tetapi ketika semuanya sudah berlalu, ya kita bisa berkata Tuhan, puji Tuhan ya, semuanya ini bisa aku lewati dengan kekuatan yang ekstra dari Tuhan. Dan di sini dikatakan bahwa, ingatkah kita tentang kisah daripada Paulus dan Silas? Ingat ya Bapak Ibu, bagaimana ketika mereka ada di penjara, mereka itu betul-betul menaikkan satu puji-pujian di dalam kelemahan mereka. Dan dikatakan di sini nyanyian yang dinyanyikan itu berasal dari ya Matius pasal yang kelima ayat 10 sampai 12. Mungkin kita bisa bacakan. Ya, Matius pasal yang kelima ayat 10 sampai dengan yang ke-12. Dikatakan di sini, ini posisi mereka tuh di penjara loh ya. Posisi mereka ini dianiaya loh. Karena apa? Karena memberitakan tentang ya berita keselamatan tentang Kristus. Di sini dikatakan yang dinyanyikan itu tentang ini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Coba di tengah-tengah derita loh. Mereka bisa ngomong berbahagialah. Gitu ya sambil joget-joget ya. Orang yang dianiaya. Mereka bisa loh mengubah itu. Karena mereka apa? Mereka melakukan 3P ini. Apa yang dikatakan bahwa endingnya pada akhirnya Tuhan betul-betul memberikan mujizat. Ya, sehingga pintu-pintunya itu bisa terbuka. Saya ingin katakan, kadang-kadang ketika saya pun menghadapi suatu permasalahan yang begitu berat. Saya tahu endingnya itu selalu Tuhan itu berikan berkat. Yakin saya, ketika saya menghadapi begitu banyak masalah gitu ya. Tidak usah ditunggu lama, mesti itu ada berkat. Saya ingin katakan berkat itu tidak hanya berbicara tentang uang saja, materi, tetapi kadang-kadang bisa berbicara tentang kesempatan, tentang kepercayaan, betul? Tentang damai sejahtera. Walaupun kadang-kadang Tuhan juga bisa memberikan materi. Ya, saya ingat sekali dengan pujian yang tadi disampaikan sebelum firman tentang tanda mujizat sertai tiap langkahku, gitu ya. Ya, beberapa waktu yang lalu ketika Tuhan ngomong pada saya dengan jelas, kamu berhenti selesai pelayanan di tempat ini gitu ya. Pada waktu itu tuh saya baru menyelesaikan studi saya yang S2 gitu ya. Baru lulus gitu ya. Ketika itu saya berkata, kenapa Tuhan? Kenapa saya harus selesai di tempat ini? Ada apa gitu ya? Apakah saya berbuat salah? Tuhan ngomong selesai gitu loh. Pelayananmu di sini selesai. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ini begitu sulit loh. Karena apa perjalanan saya untuk bisa saya menyelesaikan S2 itu enggak gampang gitu. Saya harus tidur setiap hari itu hanya 3 jam. Karena apa? Saya masih terlibat di dalam satu pelayanan full time yang mengharuskan saya harus mengantor gitu ya. Lalu kemudian saya kuliah di jam padat. Jadi kuliahnya itu dipadatkan dari jam 3 siang sampai jam 9 kadang jam 10 malam. Itu setiap hari. Ya Sabtu Minggu libur gitu ya. Tetapi saya tuh punya tanggung jawab untuk mengkader ya anak-anak musik di gereja saya sebelumnya. Saya punya tugas karena waktu itu saya merangkap menjadi pembimbing pemuda, menjadi pembimbing mudia, musik dan multimedia gitu ya. Jadi saya harus bertanggung jawab di situ gitu loh. Lalu kemudian bukan hanya sampai di situ,
saya juga bertanggung jawab kepada adik saya karena pada waktu itu adik saya juga kuliah. Kita sama-sama kuliah. Adik saya kuliah S1, saya S2. Dan saya bertanggung jawab untuk membiayai dia kuliah gitu loh. Kalau hanya mengandalkan uang dari kerja saya sebagai full time itu enggak cukup gitu ya. Makanya saya tetap menerima segala kesempatan yang Tuhan beri. Saya masih harus ngelesi. Lalu kemudian saya harus tetap melayani. Waktu itu saya melayanan juga di lembaga pemasyarakatan ya. Di penjara gitu ya. Saya ngomong saya ini kayak gini kondisinya bagaimana. Mereka ngomong udah kesininya pas enggak sibuk aja. Tapi mereka mintanya tetap saya melayani mereka setiap hari. Gitu. Ya ini di sini ada Pak Henok itu sebagai dosen juga gitu ya. Ya di teologi pun tuh kadang-kadang kita berpikir kuliah pendeta tuh gampang. Enggak ada banyak tugas. Papernya banyak ya Pak Henok ya. Tugasnya tuh banyak banget. Sehari itu kita itu harus bikin tugas itu setidaknya itu 2-3 paper. Coba teman-teman. Kadang-kadang itu yang sulit itu tuh adalah menemukan ide, betul? Kalau cuma hanya copy paste itu gampang. Tapi ini harus bisa. Kita harus bisa membuat ini bagaimana supaya berbeda dengan yang lain. Dan kadang-kadang itu semua saya jalani waktu itu. Saya ngomong Tuhan kayaknya saya enggak sanggup deh. Saya enggak mampu gitu. Saya setelah selesai dari kantor di gereja, saya harus ke LP gitu ya. Setelah itu saya langsung kuliah. Kuliah di tengah-tengah jam. Saya kuliah, saya harus tiba-tiba tuh istirahat, saya ke gereja untuk bahas tema dengan pengurus youth gitu loh. Karena itu kan temanya harus selalu keluar setiap minggu gitu ya. Kadang-kadang itu saya sampai berpikir Tuhan ini saya itu bagaimana ya, apa saya itu sanggup gitu menyelesaikan kuliah saya. Sampai kadang-kadang saya berpikir apa mungkin saya bisa. Sampai murid les saya tuh ngomong gini, Ci kalau Cinta tuh enggak punya waktu, saya mau kok Ci kalau lesnya jam 5 pagi. Coba Bapak Ibu bayangkan. Saya menerima itu sebagai berkat Tuhan. Saya ngelesi anak ini dari jam 5 pagi loh. Ya, jam 5 pagi saya sudah ngelesi. Jadi kalau pulang kuliah jam 9, jam 10 saya mandi gitu ya. Kadang-kadang saya makan, lalu saya mulai buka laptop gitu ya. Saya mengerjakan tugas. Waktu saya itu selama saya kuliah itu tuh enggak mudah. Kadang-kadang saya menangis. Saking capek banget rasanya gitu loh. Tapi Tuhan tuh ngomong, memang kamu udah kuat, memang kamu udah sanggup gitu loh. Tapi kamu punya Roh Kudus yang akan memampukan kamu. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam penderitaan yang saya alami, tidak ada satupun orang yang tahu. Orang taunya pekerjaan saya beres, kuliah saya ya bisa beres tugas-tugasnya. Bahkan seharusnya tuh saya kuliah 3 tahun karena S1 saya itu kan bukan dari teologi gitu ya. Tapi saya ngomong sama dosen saya, bisa enggak kalau kuliahnya 2 tahun gitu ya, supaya cepat. Dosen saya bilang bisa, tapi kamu harus ngejar. Dan kamu juga harus bantuin sebagai asisten dosen gitu. Ya saya jalan itu. Setelah itu saya berpikir gitu ya, dalam 2 tahun itu saya berjuang betul-betul. Saya tidur hanya 3 jam saja. Tetapi Tuhan tuh berikan kekuatan yang ekstra. Kenapa Bapak Ibu? Karena setiap kali saya buat tugas, saya menyalakan laptop. Pertama kali yang saya putar adalah YouTube. Ya dulu itu kan sering ada ya, lagunya Gracia gitu ya. Yang sudah di mix jadi 1 jam gitu. Saya putar selama saya bikin tugas-tugas. Saya ditemani dengan lagu-lagu pujian. Dan saya juga bertanggung jawab ya bukan hanya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang kakak. Saya juga bertanggung jawab sebagai seorang ya pengikut Kristus. Saya tidak mau meninggalkan jam-jam doa saya Bapak Ibu. Kadang-kadang di dalam jam doa saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya tidak kuat gitu. Dan kadang-kadang saya menangis. Dan saya selalu menaikkan pujian yang sama Bapak Ibu. Setiap kali saya berdoa kepada Tuhan. Ya jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu ya. Saya selalu ngomong sama Tuhan tuh dengan pujian yang sama seperti ini Bapak Ibu. Masuk hadirat-Mu Bapa, ku sujud dan menyembah. Tiada yang mengerti isi hati ini selain Engkau Bapa. Dalam hadirat-Mu Bapa, ku curahkan isi hatiku. Karena saya tidak tahu Bapak Ibu, harus mencurahkan isi hati saya kepada siapa. Segala beban dan persoalan ku taruh di kaki-Mu. Tiada yang lain yang dapat
dapat mengerti hatiku. Tiada kasih seindah kasih-Mu. Ku serahkan hidupku padamu Bapa, untuk kemuliaan-Mu. Selesai 2 tahun. Tidak selamanya penderitaan itu harus kita alami terus, betul? Dan saya tahu ketika Tuhan ngomong, ketika saya selesai, pelayanan saya juga ikut selesai. Pada saat itu saya bertanya, Tuhan apa salah saya? Tapi Tuhan ngomong, selesai di situ. Dan betul, setelah itu tuh Tuhan karena ingin ya memberkati saya. Pada saat itu, saya itu sedang menolong seorang anak. Ya. Dan memang itu membutuhkan waktu yang begitu banyak yang tidak bisa kalau saya itu harus ngantor gitu. Karena saya harus konseling anak itu butuh waktu yang betul-betul intens, harus bertemu gitu ya. Dan betul Bapak Ibu, ketika semuanya itu selesai, Tuhan berikan berkat, saya bisa pergi ke Israel pada waktu itu Pak. Tuhan betul-betul memberikan berkat itu kepada saya. Tidak pernah saya berpikir saya akan pergi ya ke tempat itu gitu ya. Tapi Tuhan betul-betul memberkati apa yang saya lakukan ketika saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan.